Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Baiklah Anda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan membahas materi kita masih dalam bab pertama, yaitu tentang Al-Makki wal Madani. Ya, itu judul besar babnya, Al-Makki wal Madani. Nah, kalau Anda perhatikan dalam kitab Mabahis fi Ulumul Quran, tema Makki wal Madani ini memiliki cakupan pembahasan yang luas. Namun yang akan kita pelajari pada kurikulum kita itu hanya sebahagiannya saja. Namun Anda tidak terbatas ya. Artinya Ustaz membebaskan, mau menambahkan bacaannya, boleh baca semuanya, mulai dari awal pembahasan yang dalam kitab ini. Karena kalau sedikit pengantar ya, ada judul Inayatul Ulama bil Makki wal Madani. Ini menggambarkan tentang bagaimana sejauh mana perhatian para ulama, kontribusi para ulama dalam membahas tentang status ayat itu Makki atau Madani. Nah, wa amsilatu zalika, dan contoh-contoh ayat Makki dan Madani, wa fawaiduh, dan faedah-faedahnya. Dari sini yang akan menjadi pembahasan kita adalah wa fawaiduh, faedah-faedahnya. Adapun yang selebihnya ini bisa Anda baca sebagai penambahan wawasan Anda sekalian. Nah, silakan dibaca ya. Nah, karena nanti ada macam-macamnya ya. Saking detailnya para ulama itu membahas, bahkan mereka menentukan mana nazal di Makkah, mana yang turun di Makkah, mana nazal bil Madinah, ma ukhtulifa fihi al-ayat al-makkiyah fi suwar al-madaniyah, ayat makkiyah tapi dia terdapat dalam surat madaniyah. Atau sebaliknya, ayat madaniyah fi suwar al-makkiyah. Ada yang keenam, ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani, wa man nazala bil Madinah wa hukmuhu makki. Ma yushbihu nuzul al-makki fil madani wa ma yushbihu nuzul al-madani fi al-makki. Ma humila min Makkah ila Madinah. Ada ayat yang turun di Makkah lalu dibawa ke Madinah. Ma humila min al-Madinah ila Makkah, sebaliknya. Ma nazala lailan wa ma nazala naharan, ma nazala saifan, di musim panas, wa ma nazala syita'an, di musim dingin. Ma nazala fil hadar wa ma nazala fil safar. Maka ini macam-macam detail rincian dari pembahasan terkait Makki dan Madani. Maka ulama bahkan menentukan mana ayat yang turun di malam hari, di siang hari, mana ayat yang turun di musim panas atau di musim dingin. Bahkan ketika hadar, ketika Nabi bermukim, dan mana yang fis safar, ketika Nabi dalam melakukan perjalanan. Nah, ini ada contoh-contohnya. Silahkan Anda baca di sini. Mana dia aqrabu maqila fi ta'dad as-suwar al-makkiyah wal madinah ila sihah. Mana Makki, mana nih surat-suratnya. Nah, ya, silahkan dipelajari pembahasan ini. Ini cukup panjang tapi sangat menguatkan pemahaman Anda sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu, kita scroll ke bawah ya. Ini mungkin halamannya berbeda dengan buku Anda sekalian ya. Ini dia, fawaidul ilmi bil Makki wal Madani. Faedah mengetahui Makki atau Madani sebuah ayat. Apa fungsinya, apa keuntungannya kita mengetahui satu sebuah ayat itu dia Makki atau Madani. Nah, kita baca. Walil ilmi bil Makki wal Madani fawaidun. Ada banyak faedah. Ahamuha, jadi yang kita kedepankan di sini hanya yang paling penting saja. Alif, al-isti'anatu fi tafsiril Quran. Menjadi salah satu alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, fa inna ma'rifata mawaqi'in nuzuli tusa'idu ala fahmil ayah. Mengetahui tempat-tempat turunnya ayat itu membantu membentuk pemahaman terhadap kandungan ayat itu.
wa tafsiriha tafsiran sahihan, sehingga bisa menghasilkan sebuah penafsiran yang benar. Wa in kanatil ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sekalipun pelajaran dari sebuah ayat itu dengan dilandaskan kepada keumuman lafaz, tidak dikarenakan kekhususan sebab. Ini adalah sebuah kaidah pula, mungkin sebagian sudah memahami, tapi nanti kan kita bahas secara khusus nanti ya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, maksudnya apa itu? Wa yastati'ul mufassir fi dawi dzalika 'inda ta'arudil ma'na. Maka ketika ada pertentangan makna fi ayataini, antara dua ayat, ayyumayyiza bainan nasikh wal mansukh, maka dengan mengetahui dia maki dan madani, kita mengetahui mana lebih dahulu turun, sebelum hijrah atau setelah hijrah. Ketika dua ayat itu saling bertentangan, maka kita mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh. Ini terkait dengan pelajaran tentang nasikh dan mansukh. Untuk menguasainya tentang nasikh dan mansukh, maka kita butuh pengetahuan tentang maki dan madani. Fa innal mutaakhir yakunu nasikhan lil mutaqaddim. Maka yang datang terakhir itu menjadi penghapus bagi ayat yang datang lebih dahulu. Jadi fungsi pertama adalah al-isti'anatu fi tafsir al-Quran. Yang kedua, al-ba, tadawuqu asalibil Quran wal istifadatu minha fi uslubid da'wah ila Allah. Mengetahui maki dan madani itu akan menimbulkan rasa. Kita bisa meresapi rasa apa? Meresapi asalibil Quran. Bagaimana uslub bergaya bahasa Al-Quran. Itu bisa kita resapi. Ketika maki, ini uslubnya. Ketika madani, ini pula uslubnya. Kenapa Allah menggunakan uslub yang beragam itu? Wal istifadatu minha, sehingga kita bisa merasakannya, meresapinya, dan kemudian kita bisa mengambil faedah, manfaat fi uslubid da'wah, untuk kembali mendakwahkan Al-Quran itu kepada Allah, ilallah, sebagai niat kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi ketika kita mempelajari maki dan madani, kita bisa merasakan bagaimana uslub Al-Quran dalam memaparkan kandungannya. Kemudian itu kita bisa istifadahkan dengan bagaimana cara kita mendakwahkan Al-Quran itu. Fa inna likulli maqamin maqal. Maka fa inna likulli maqamin maqal. Setiap keadaan ada ucapan yang tepatnya, ada perkataan yang tepat yang sesuai dengan keadaan itu. Artinya pas setiap konteks itu ada teks yang sesuai dengannya. Seperti kalau kita berada di bagaimana Al-Quran menyapa orang mukmin, bagaimana Al-Quran menyapa orang-orang kafir, orang munafik, itu kan kita temukan berbeda. Begitu. Maka setiap perkataan itu akan sesuai dengan konteksnya, keadaannya. Wa mura'atu muqtadal hal, dan itu akan sesuai dengan tuntutan kondisi. Min akhassi ma'anil balaghah, yang mana itu bagian dari kekhususan makna-makna balaghah. Wa khasa'isu uslubil makki fil Qur'an wal madani minhu tu'ti darisa manhajan li tara'iqi al-khitabi fid da'wah. Kekhasan uslub makki itu dalam Al-Quran dan madani dalam Al-Quran, masing-masing memiliki kekhasan uslub sendiri. Itu akan memberikan seorang yang pelajar sebuah manhaj, metode dalam cara-cara menyapa atau menyampaikan dakwah kepada Allah. Bima yulaimu nafsiyatal mukhatab, yang sesuai dengan kejiwaan pendengar. Maka wa yamtaliku alaihi lubbuhu wa masyairuh, sehingga dia bisa menguasai akal pikiran si pendengar dan perasaannya. Wa yu'aliju fihi dakhilatahu, sehingga bisa mengobati perasaan-perasaan yang rancu di dalam dirinya,
bil hikmah, dengan kebijaksanaan, al balighah, yang sangat-sangat paripurna, ya. Walikulli marhalatin min marahil dakwah mawdu'at. Setiap estafet tingkatan dakwah itu memiliki tema-tema yang sesuai, pembahasan-pembahasan yang sesuai. Wa asalibil khitab fiha, dan masing-masing tingkatan dakwah itu, tingkatan mukhatab itu, pendengar dakwah itu memiliki uslub penyampaian yang berbeda. Kama yakhtaliful khitab biikhtilafi anmatin nas. Sebagaimana berbeda cara kita berbicara, berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia dikarenakan perbedaan tipe manusia itu sendiri. Wa mu'taqadatihim, dan keyakinan mereka. Wa ahwali bi'atihim, dan keadaan lingkungan mereka. Wa yabdu hadha wadihan jaliyan bi asalibil Quran, yang tampak jelas di dalam uslub-uslub Al-Quran al-mukhtalifah fi mukhatabatil mu'minin, yang beragam ketika berbicara dengan orang mukmin, musyrikin, munafik, wa ahli kitab. Nah, maka yang kedua, fungsi dari mengetahui maki dan mani adalah membuat kita bisa meresapi uslub Al-Quran dan membantu kita dalam memilih uslub dalam berdakwah, atau gaya bahasa kita dalam berdakwah, dalam menyampaikan dakwah itu sendiri. Nah, yang ketiga, yang terakhir, al-wuqufu ala siratin nabawiyah. Kita bisa sejenak memperhatikan sirah nabawiyah, sejarah Nabi, min khilalil ayat al-Qur'aniyah, melalui ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita mengetahui ini ayat maki, maka kita bisa meresapi apa peristiwa sejarah di balik ayat ini, ataupun dia madani, apa peristiwa sejarah di balik ayat itu, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan pengetahuan tambahan tentang sejarah kenabian. Fa inna tatabu'al wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayirun tarikhud da'wah bi ahdasiha fil ahdi al-makki wa ahdi al-madani mundu bada'il wahyi hatta akhiri ayatin nazalat. Maka tatabu'al wahyi, turun berurutannya wahyu itu kepada Rasulullah itu, sairun tarikhil dakwah, itu adalah sebuah perjalanan sejarah dakwah, bi ahdasiha, sertakan dengan peristiwa-peristiwa dalam dakwah itu, baik dia masa Makkah ataupun di masa Madinah, semenjak turun wahyu pertama kali sampai akhir ayat yang terakhir turun. Maka itu adalah rangkaian turun wahyu itu berkaitan dengan rangkaian peristiwa sejarah dalam dakwah. Wal Qur'anul Karim huwal marji' al-asil li hadhihi sirah. Maka Al-Qur'an itu adalah referensi utama dalam perjalanan ini, perjalanan dakwah ini. Alladzi la yada' majalan lisyakki fi ma ruya an ahli siri muwafiqan lah, yang tidak meninggalkan keraguan tentang apa-apa yang diriwayatkan dari para ahli sejarah yang sesuai dengan fakta turunnya Al-Quran itu. Wa yaqta'u dabir al-khilaf, dan akan menghentikan perdebatan inda ikhtilaf riwayat, ketika perbedaan riwayat. Nah, itu dia. Maka dengan mengetahui maki dan mana itu, maka akan terselamatkanlah kita dari perselisihan tentang pengetahuan tentang sejarah. Baik. Ini ada 3 faedah dari mengetahui maki dan madani. InsyaAllah nanti kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, ya. Kita cukupkan untuk sampai di sini.